saya karena masih baru semalam, jadi saya mesti kasih tahu supaya sebisa mungkin jangan tutup kamera ya. Ada bilang biarin tutup kamera, yang penting buka hati, basa-basi, ya kan? Sama aja dengan orang bilang mulutnya aja yang begitu, hatinya mah kagak. Kata siapa? Yang keluar dari mulut itu dari hati, bukan dari luar. Amin ya. Jadi butuh pemulihan hati. Cuma kita nggak ke situ ini pagi. Kita mau ke sesuai tema yang diminta oleh Bu Eri, Pastor Eri, bahwa Allah sanggup. Sebetulnya kalau saya mau teruskan, sebetulnya cuma kepanjangan. Dia sanggup asal kita mau taat kepada dia. Amin ya. Amin, amin. Jadi dia sanggup, tapi kita juga mesti berusaha. Bukan karena dia sanggup, kita diam aja, biarin bikin dosa. Yang penting Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup jawab doa. Di mana ayatnya ya kan? Mari kita membaca ayat firman Tuhan. Firman yang ditaruh di tema hanya 1 Yohanes 5 ayat 4. Tapi saya nggak mau cuplik-cuplik satu. Saya mau baca karena ini singkat ya. 1 sampai 5. Suami saya sudah tutup pintu karena dia juga khotbah di GBI Bethel. Suara saya lebih gede dari suara dia katanya. Dia tutup pintu tuh, biar suara saya tidak bergema. Saya lihat ini gelap di situ, dia udah tutup itu ruangan. Oke, perikopnya iman mengalahkan dunia. Amin ya. Jangan fokus kepada, saya gerah banget. Soalnya Sydney lagi panas. Bu Eri boleh tanya sama Jesse. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita panas. Jadi maklum. Iya, Udah Jessica. panas sama api Roh Kudus, panas sama weathernya Australia. Kita mau dibakar ya, supaya lumer ya. Hati keras dilumerin ya, hati batu dibontang-banting sehingga hancur. 1 sampai Kenapa saya ngomong begitu? Jangan tegang, kita relax ya. Karena Tuhan juga nggak bikin kita tegang kok. Relax, bagian kita cuma mau taat apa kagak. Amin. Oke, saya akan bacakan ya, kekasih-kekasih Kristus menyimak. Perikopnya iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Tidak dibilang di sini setiap orang yang percaya kepada Yesus selamat. Karena ada orang pendeta besar bikin KKR besar, temanya setiap orang yang percaya pasti selamat. Waduh. Lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Makanya kalau baca firman pelan-pelan. Omar Royce bilang untuk baca firman, benar. Baca dan kita dengar. Kalau enggak, kita enggak dapat makna firman yang sependek ini, saudara. Ya, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, maka sesuai ayat itu Allah sanggup. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini silau banget. Oke. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita ya, sesuai tema ya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow. Jadi di sini tadi saya terkesima dengan perintah Tuhan tentang ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat kalau kita menuruti. Berat kalau kita nggak mau taat. Amin ya. Yang bikin berat kalau kita bebal. Udah dengar khotbah, sudah ditumpang tangan, ya kan, sampai jambul peot. Dulu saya paling tanya
QR itu. Jambul saya kalau Pak Sila sudah pegang itu, jambul udah disasak bagus, semakin digini-gini. Tapi ternyata itu tembus ke hati ya. Oke. Nah, kebanyakan kita contoh di dunia ini bahwa kita selalu membanggakan ayah atau ibu yang telah menjadi contoh ya dalam hidup kita, otomatis ya. Anak-anak melihat kehidupan papa mamanya ya. Papa mama menyediakan segala kebutuhannya, ibu menyediakan makanan, bapak menyediakan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan jasmani, jiwani maupun rohani ya di dunia ini loh ya. Jadi ada jalan keluar saat kita memerlukan nasihat, nanya mama, nanya papa. Tapi itu menjadi satu kebanggaan. Ih, mama kita hebat loh, papa kita hebat loh, ya kan? Nah, sekarang apakah pandangan kita tentang Allah? Karena dia kan maha kuasa, maha ini, maha itu, maha banyak sekali ya kalau kita mau baca Alkitab. Apakah di mata kita ia sanggup melakukan apa saja? Pasti kita bilang yes, karena kita punya iman. Dan apa juga, apakah kita juga percaya? Jika kita percaya kepadanya, ia juga sanggup memberikan kita kemampuan untuk mengatasi apa saja. Itu tadi ujian bilang, Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tapi dengan iman bahwa kita sanggup seperti firman yang kita sudah bacakan. Jadi sesuai firman yang kita baca, Tuhan tidak saja sanggup, tetapi ia juga menyanggupi kita untuk memperoleh hidup yang berkemenangan, bukan kalah terus. Semasa kita menumpang di dunia ini. Nah, pagi hari ini kita mau belajar beberapa poin tentang kesanggupan Allah, kesanggupan Yesus kepada kita anak-anak Tuhan, baik jemaat biasa, baik pendeta hebat, level ring 1 ya kan, kata dunia kan selalu ada aja level-levelnya, tapi di mata Allah tidak ya. Pertama adalah Allah sanggup membantu kita mengalahkan dunia, yaitu iman. Amin dah. Apa yang kita mau kalahkan, saudara? Ya, kejahatan dengan kebaikan. Saya terganggu dengan suaranya, ternyata dia juga teriak-teriak. Untung nggak sampai di sini ya, saudara ya. Hanya di kuping saya. Jadi apa yang kita harus kalahkan dengan iman? Kejahatan dengan kebaikan. Amin ya. Dosa dengan kebenaran. Semalam ada yang bertanya, apakah banyak pertanyaan yang dalam hati saya. Ini orang bodoh, ada sekolah, sudah hamba Tuhan, tapi pertanyaan masih seperti itu. Betapa pentingnya pengertian oleh Roh Kudus. Amin ya. Ini kita lagi bicara olehnya, oleh dia. Dosa dengan kebenaran. Kasih firman sehingga orang jahat, selingkuhan, apa segala macam yang sejenisnya itu bertobat. Kebencian dengan kasih sayang yang dari Tuhan. Putus asa dengan pengharapan. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Khawatir dengan iman. Kita percaya, kita yakin. Gak boleh khawatir. Ada ayatnya. Penyembahan berhala dengan ibadah kepada Allah dalam Yesus Kristus. Ibadah yang hidup. Kita bisa patahkan segala penyembahan berhala. Ketakutan akan kematian. Banyak orang sakit, takut mati, takut. Walaupun ada hamba Tuhan, enggak, saya enggak takut mati. Saya sudah siap, benar. Apakah begitu kita datang serangan, apa kita bilang, iya siap Tuhan, mati aja? Enggak mungkin. Amin. Enggak mungkin, saudara. Karena ada hamba Tuhan bilang, saya sudah siap. Betul. Tapi apakah pada saat kita mengalami maut, apakah kita bilang, yes Tuhan, aku siap Tuhan, cabut nyawaku? Saya rasa enggak ada satu orang yang bisa berkata begitu. Siapapun enggak. Walaupun saya pernah melayani saudara di Jakarta, dia bilang sudah doain jo kita semua mati. Bye, enggak mati-mati. Orang mati hidup di tangan Tuhan pakai ngomong karena dia udah siksa dengan sakit penyakit. Saya cuma bilang bertobat saja kapan Tuhan ambil, sorga bukan neraka. Karena dia kepahitan sama suaminya selingkuh melulu, ya kan?
Sudah, doakan saja kita semua mati. Bye. Nggak mati-mati, saudara. Nah, oke. Jadi itu yang kita harus yakini bahwa Tuhan sanggup. Masih ada kebinasaan dengan keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang tadinya kita mau binasa. Kalau pikir masa lalu saya, binasa kekal, saudara. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kenapa kita terus-menerus semangat melayani. Saya mau kasih tahu, saudara. Saya sudah ada jadwal Desember tahun ini. Heran gak, saudara? Tapi Tuhan yang mempromosikan. Saya katakan gak salah, ini baru bulan 2 loh. Natal di Canberra, Oikumene, gereja gabungan segala gereja. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Gak usah cetak-cetak kartu nama, nomor rekening. Intim dengan Tuhan. Tuhan yang promosikan kita. Tuhan utus kita kemana-mana. Saudara mau cetak kartu nama rekening sebagai MDiv, MTH, MTTTTTTM, Megamall. Kalau Tuhan gak promosi, Tuhan gak bakal utus. Selain saudara utus diri sendiri. Maka saya dari dulu, kalau orang bilang, Bu, entah dalam dan luar negeri. Kapan datang doa? Kalau Tuhan utus terjadi sesuatu. Kalau Tuhan gak utus tidak terjadi sesuatu. Karena kita berjalan bersama kuasa Roh Kudus. Bukan kesombongan kita. Bukan kehebatan kita. Galak amat. Biar kebuka matanya. Kalau Sydney sih udah terang benerang. Kalian kan masih pagi. Biar terang melotot tuh biji mata orang bilang. Orang Manado bilang. Iya kan? Bagaimana Pak Doni? Iya kan? Sampai kalau bisa mata keluar tuh biji mata. Saya pernah di Manado, saudara. Saya jalan sama teman sekolah saya dari SD, SMP, PISA, SMA. Dia bilang begini, sharing di mobil. Dia bilang, iya ngomong-ngomong tapi mata jangan melotot. Sama dia yang memakang orang katanya. Saya bilang, saya melotot begini memang sudah bawaan saya. Seperti semalam saya bilang, saya nggak marah saudara. Tapi itu meluap hati saya ini, saya percaya Roh Kudus. Kalau pengkhotbah aja yang buka kamera dengan dua jemaat, bagaimana yang lain tutup, ya kan? Seperti begitu. Jadi saya tuh sebetulnya begitulah aslinya. Walaupun ini memang keluar dari hati karena memang itu temperamen, nggak bisa ditengking, ya, ya kan? Ini selingan. Orang Batak, orang Manado temperamen tinggi. Orang Ambon lemah lembut. Sampai ada ini selingan ya. Ada istilah kalau dorong truk orang Ambon pasti kalah. Kenapa? Kalau orang Batak dorong truk satu tenaganya udah gede, apalagi 3. Orang Manado juga 1 gede, apalagi 3. Ambon, maaf orang Ambon, ini kan saya nggak ngomong kebenaran kalau bukan firman, tapi ini betul. 1, 2, 3, udah 3 kagak ada temannya. 1, 2, 3, nggak kedorong tuh truk. Selingan supaya saudara melek. Oke. Poin 1 tadi, Allah sanggup membantu kita mengalahkan dunia. Saya sudah ngomong tadi apa aja, ya. Puji Tuhan. Kedua, Allah sanggup memberikan jaminan. Hai pengusaha-pengusaha, pendeta sebagai pengusaha, saudara ambil uang di bank harus ada jaminan. Yang Tuhan tuntut sama kita jaminannya apa? Asal kita mau taat. Mari kita mau lihat. Karena kita sedang dalam dunia yang meragukan, penuh kebimbangan. Bahkan banyak menentang Allah. Cuma gara-gara dunia yang jahat. Apa yang kita katakan tidak gampang dipercaya orang. Apalagi tukang tipu, tuti. Tip sana, tip sini. Iya, tipu sana, tipu sini. Tip sani. Harus ada jaminan. Jadi dalam hal duniawi saja harus ada hal-hal yang memberi jaminan untuk mendapatkan keyakinan seseorang, keyakinan direktur bank, keyakinan siapapun. Lalu apa jaminan kita untuk hal-hal rohani? Kan poin kedua, Allah sanggup memberikan jaminan, ya. Bukan cuma karena kita sebagai orang percaya, apalagi pendeta, Tuhan bisa kok, ternyata nggak bisa tuh. Bukan karena Tuhan nggak sanggup, kitanya nggak taat. Yohanes 5 ayat 24 bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Saya ulangi Yohanes 5:24.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Jangan baking pongo, baking budak, baking tuli, itu firman. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku, kata firman Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Istilah saya, dulu saya dalam kegelapan, Tuhan bawa saya, angkat, keluarkan saya, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Maka saya bisa ada di sini pagi hari ini. Tadinya gelap, boro-boro terang, gelap, butek. Di Nusa Kambangan saya khotbah, kalau ada yang lebih gelap dari hitam itu saya, pada melotot para narapidana. Ih, siapa ini perempuan ini? Ada yang bilang Zarima. Ih, saya dulu kurus, saudara. Rambut panjang. Zarima katanya. Ih, nggak jauh-jauh sih, ekstasi ya kan? Tuhan angkat masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Jadi itu poin kedua adalah Allah sanggup memberikan jaminan. Tuhan sanggup, tapi kita juga bekerja. Bekerja artinya bukan kerja apaan. Percaya kepada apa yang dia firmankannya. Lantaran dia bilang begini, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu jaminan Tuhan kepada kita, saudara. Bagian kita taat saja, manut saja. Ayat 3 tadi, 1 Yohanes 5, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Memang berat kalau kita sendiri nggak mampu. Waktu saya menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, waktu kita ditahbiskan, kami ini ada 40 lebih ya. Aku berserah. Aku berserah. Karena saya sungguh-sungguh, saya pikir saya sudah ada di awan langit keberapa, saudara. Kayak terbang karena ada penyerahan total, saudara. Kami ada 40 lebih orang. Kekasih-kekasih Kristus. Saya mau katakan, 40 lebih orang ini mana orang-orangnya? Yang lain udah mati, entah dia neraka apa surga. Ini yang nongol di antara 40 lebih, tinggal saya, saudara. Nggak sombong. Mungkin Bu Eri bisa tahu. Sekali penyerahan 4 tahun 99. 40 lebih. Nggak ada yang nyisa. Satu doang. Saya nggak mau bangga Tuhan, tapi saya bersyukur. Saya masih bisa mau taat kepada Tuhan dan Tuhan pakai. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jangan main-main. Tuhan sudah angkat kita dari gelap. Masuk ke dalam terang. Jangan jatuh bangun dengan dosa. Turuti perintahnya. Punya Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Aku gak mampu Tuhan mengasihi orang yang kubenci. Tapi survei membuktikan bahwa ternyata saat saya bertobat sungguh-sungguh, musuh-musuh saya bisa dipulihkan, saudara. Cipika-cipiki waktu ada pemulihan. Amin. Dan ternyata ada ayatnya. Amsal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun didamaikannya. Wow. Saya sudah lakukan, baru saya tahu ayat itu. Nyata bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Saya balik bertanya kepada kekasih-kekasih Kristus. Jawab sendiri, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Kalau masih punya musuh, susah mengampuni, masih punya kebencian, Tuhan tidak berkenan. Walaupun jadwal penuh, jangkau jiwa banyak orang. Kita tidak berkenan. Karena Amsal 16 ayat 7, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun didamaikannya. Ini luar biasa, saudara. Ketiga, jadi pertama, Tuhan sanggup
membantu kita untuk mengalahkan dunia. Poin kedua, Tuhan sanggup memberikan jaminan. Ketiga, Tuhan sanggup memberikan kita kehidupan. Jangan bilang saya buktinya hidup. Ini kehidupan di dalam rohani, saudara ya. Karena kehidupan ada dua macam. Sekarang dan nanti. Yang sementara dan yang kekal. Yang fana dan yang baka. Amin. Itu kehidupan. Kedua-duanya berasal dari Allah. Jika hidup yang sementara sekarang saja kita tidak memiliki kuasa untuk menetapkan walaupun hanya sehasta saja, apakah lagi yang kekal yang akan datang? Firman Tuhan bilang begini di dalam Lukas 12:25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jangan coba-coba bergumul dengan masalah saudara. Jangan coba-coba bergumul dengan sakit penyakit saudara. Serahkan diri penuh kepada Tuhan. Percaya 100%. Oleh iman, saudara disembuhkan. Saudara dipulihkan. Amin, amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur. Dari barat, engkau membuang dosaku. Siapa mau angkat itu di tubir laut? Maka kalau kita masih ingat-ingat masa lalu, masih jatuh bangun dalam dosa, saudara sedang terjun di tubir laut, ambil tuh dosa-dosa yang Tuhan sudah lempar di tubir laut. Saya katakan semalam di Facebook, saya masih banyak mantan-mantan saya, saudara. Tapi saya nggak layani mereka seperti, aduh ilah. Mereka adalah jemaat yang perlu pemulihan. Amin. Ada orang Facebook itu bikin orang selingkuh, tergantung saudara mau pakai untuk apa. Saya bersyukur kalau ada mantan invite saya untuk jadi friend. Di situ saya khotbah dia. Bertobat. Benar. Dulu yang peang. Kita jadi warga setan. Bawa mereka ke dalam pertobatan. Karena waktu saya bertobat, itu yang dulu saya cakar-cakaran, masih bisik kepada saya. Masih banyak selfie-selfie lain. Doakan, kamunya juga harus bertobat. Kasihi suamimu. Zaman sekarang, saudara, ya. Di sini, saudara ya, ada satu kasus ya. Saya harus ceritakan karena ini hangat. Masih dalam posisi pacaran, bule. Perempuannya orang Indonesia. Saya nggak sebut orang apa, malu-maluin, ya kan? Status mereka nggak jelas, saudara. Janda sama duda. Si bule ini kaya banget. Anaknya lawyer, rumah berapa biji, tapi belum jelas status mereka berdua ini, saudara. Ada teman saya ngomong, ini bule ini pinter. Saya bilang, loh bukannya di Australia ini berlaku kalau sudah 1 tahun tinggal sama, sah. Iya, makanya ini pinter katanya. Ini perempuan kalau sudah 3 hari nginap disuruh pulang. Jadi datang dan pergi, kasihan amat tuh hidup. Gara-gara harta, saudara. Kata teman saya bilang begini, ini perempuan takut tinggalin. Kata yang ngomong sama saya, kalau Ngana balik belakang, Ngana pergi, yang antre banyak, kaya, ganteng. Mobilnya aja bermerek tiga-tiganya. Hati-hati dengan kekayaan dunia, hati-hati. Memang dunia ini sudah semakin jahat, saudara. Saya bilang, ya kita cuma bisa doain aja ya, karena dia kan orang Indonesia, kasihan, udah janda. Pentingnya firman Tuhan. Pentingnya firman Tuhan. Jangan melihat harta belum tentu kita miliki. Mati juga kagak dibawa. Lady Di segitu kayanya cuma bawa peti 2x1. Apa yang kita mau bawa? Amin ya. Jadi jangan tergoda. Bagian kita. Dan memang kalau mau dilihat mereka sih gereja kalau ingat. Gak pernah persekutuan. Ya, yang makanya yang saya bilang saya yang doa makan. Tapi saya pujian dulu dan kasih firman. Kapan lagi orang-orang yang jauh dari Tuhan? Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita tetap tekun, percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup
memberikan kita kehidupan, kehidupan rohani. Karena banyak yang sudah mati rohani. Makanya firman suka bilang, hai bangkitlah dari kematian. Bukan mati 2 kali 1, kematian rohani. Penting. Kita harus menaruh pengharapan dan percaya kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan kasih 0,1, 0,2 kepada setan. Jika kita ingin melihat kuasa dan kesanggupannya dalam hidup sekarang yang sementara dan dalam hidup dalam kekekalan nanti. Amin ya. Oh haleluya, luar Amin. biasa saudara ya. Cepet banget waktunya. Poin terakhir bahwa dia sanggup menjawab doa. Semua tahu. Matius 7 ayat 7. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Suatu jaminan bahwa jika kita minta, kita terima. Jika kita mencari, kita dapat. Jika kita mengetuk, pintu dibukakan. Kenapa masih ada pertanyaan? Kok saya udah ikut Zoom tiap pagi, doa puasa iya, bayar perpuluhan iya, kok doa nggak dijawab-jawab? Nggak usah pusing-pusing, hai hamba-hamba Tuhan, kalau ada pertanyaan jemaat seperti itu. Tuhan nggak tuli, yang bikin dia tuli ya dosa, Yesaya 59, simple. Itu sebabnya kita harus punya perbendaharaan firman. Jawab kepada jemaat. Saya sudah bangun gedung, sudah ganti karpet lantai 1 sampai 5, bayar perpuluhan, doa puasa, pagi Zoom tiap jam 5. Kok doa belum dijawab? Dosa. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak pongo. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau. Yesaya 59:1-2, tapi dosa yang menghalangi, yang membuat Tuhan tuli. Amin. Amin ya. Saya percaya mari kita perbaiki, termasuk saya ya, bukan saya enggak, karena saya ngomong, saya juga masih berusaha untuk percaya 100%. Karena kita ada di tengah dunia ini, saudara ya. Kadang dunia ini menggoyangkan iman kita. Nggak boleh goyah. Kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran, di atas dasar iman yang teguh. Amin. Itu sebabnya kita selalu harus minta. Penuhi aku Roh Kudus. Efesus 5:18 bilang jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa jatuh, kita bisa tergoda, kita bisa terbawa arus. Amin ya, saya berdoa ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan taruh, nggak peduli saudara punya titel, nggak punya titel, yang hadir pagi hari ini. Kita diberikan iman percaya, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup. Bagian kita Amin. percaya 100%. Karena orang semua ada pergumulan, saudara. Siapa bilang orang nggak ada pergumulan? Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin. Bersama Tuhan, kita sanggup melewati semua. Baru kita bisa bilang, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Walaupun saudara belum sembuh, puji Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah. Karena kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi orang yang percaya kepadanya. Yang bimbang kagak dapat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host, tapi saya berdoa dulu untuk firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus percaya 100%. Firman Tuhan sudah dikumandangkan. Biarlah Engkau meteraikan itu di dalam hati kami. Yang tidak berasal daripada Tuhan, Engkau cabut. Sehingga hanya firman yang bisa kami bawa di dalam pelayanan kami. Dan firman itu tidak dicuri iblis karena ada meterai, yaitu darah Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, memberkati tim MJC ini Tuhan. Berkati mereka yang dalam pergumulan, yang dalam sakit penyakit, yang dalam masalah. Hanya Tuhan yang sanggup. Asal kita percaya 100%. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan, bahkan kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin.
Thank you, Thank Kakak you. Amin. Allah sanggup. Mary. Terima Amin. kasih, Pastor Haleluya. Silvi. Luar biasa, menggebu-gebu, panas, wah lengkap sudah. Ya, dan pada Ampun saat Tuhan. ini diberikan kesempatan kepada yang mau memberikan peneguhan ataupun juga Ya. yang mau bertanya atau mendiskusikan. Silakan. Yes. Adakah? Langsung buka kamera atau bisa langsung atau raise hand, silakan. Ada? Pak Tafilus Rudi, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Iya, Menyimak silakan, banget nih Pak langsung, Rudi. silakan. Thank you, Pak Rudi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Selvi. Haleluya. Luar biasa. Panasnya sampai di tempat yang dingin di sini. Tapi yang pasti Tuhan katakan ya, setiap kita yang percaya itu kita Iya. lahir dari Allah. Iya. Ya kan? Luar biasa. Bahkan kita bukan hanya dianggap lahir dari Allah saja, tapi kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Dan dikatakan Yesus adalah yang sulung. Dan kita juga anak-anak Allah. Amin. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita serupa dengan dan Ya. segambar dengan Allah. Amin. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 aja, bahwa kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya kita wajib hidup sama dengan Kristus. Amin. Bu Selvi sampai sekarang Bu Selvi juga terus mengerjakan. Karena Iya. Efesus 2 ayat 12 dikatakan kan, kerjakanlah keselamatan. Keselamatan. Karena Ya. keselamatan itu, ya saya sering dengar orang mengatakan, sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau kita Aduh. tidak mengerjakan, ya kalau saya Ya. di sekolah polisi, kepada siswa saya katakan, kamu dari daerah dinyatakan lulus masuk STUPA, masuk secapa. Nah. Tapi kalau di sini kamu tidak mengikuti aturan secapa, kamu dikeluarkan. Betul. Artinya kita harus mengerjakan. Lulus menjadi perwira untuk mengikuti pendidikan, mengikuti prosesnya menjadi perwira itu. Kita sudah dinyatakan selamat. Dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Tapi kalau kita tidak pelihara itu, seperti 5 anak darah Iya. yang bodoh itu, dan bijaksana. dia sudah dinyatakan sebagai anak darah, artinya dia sudah diselamatkan, dia sudah dikasih terang yang dia bawa-bawa itu, lentera yang dia bawa-bawa itu sudah terang. Tetapi dia tidak mengisi minyaknya, tidak menyiapkan cadangan minyaknya. Yang Ibu Selvi tadi katakan, firman ini tidak akan dicuri oleh si iblis. Karena apa? Sudah dimeteraikan. Amin. Itulah jaminan yang Tuhan berikan, bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu sebagai meterai. Artinya kalau perjanjian dikasih meterai, itu sudah mengikat. Dan kita sudah diikat, sudah sah menjadi anak-anak Allah. Iya. Karena bukan hanya sekedar diangkat, tapi kita dimeteraikan, diberi kuasa. Nah, meterai itu adalah kuasa yang diberikan. Bahkan ekstrimnya, ketika Yesus sudah bangkit dan dia mengembuskan roh kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan apa? Jika engkau mengampuni dosa orang, maka dosa orang jangan diampuni. Bayangkan ekstrim yang para ahli Taurat, ya, orang Farisi itu marah sama Yesus dan akan membunuh Yesus, berupaya membunuh Yesus. Karena apa? Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, kan gitu. Amin. Dan kita sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Diberi kuasa untuk bisa mengampuni dosa orang.
Amin. Sehingga firman Tuhan katakan kita tidak boleh berkata-kata yang buruk kepada orang lain. Karena itu akan mengikat. Karena Ya. kita sudah diberi kuasa. Kalau kita katakan dosamu tidak diampuni, ya dia tidak akan terampuni dosanya. Kan itu perkataan kita itu langsung termeterai. Ya. Jadi mari, seperti Bu Sylvie katakan, kita harus bekerja. Bekerja apa ya? Bekerja mengerjakan keselamatan kita itu. Amin. Yang Rasul Paulus katakan, dari hari ke hari diperbaharui. Ya. Yaitu oleh kebenaran firman Tuhan. Wah, nanti saya khotbah lagi seperti Bu Sylvie. Nggak apa-apa, Pak. Melengkapi. Karena saya merasa terbakar juga ya. Walaupun di sini bukan musim panas di sini ya. Hujan terus ini sampai pagi hujan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati MGC terus Ya. memuridkan orang-orang. Ya. Dahsyat. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Ya, amin. Terima Luar biasa. kasih Pak Semangat, Tafilus Pak Rudi. Budi. Tetap semangat. Haleluya. Kebalikan dari Sydney yang panas ya, Sukabumi dingin, adem. Di bawah Gunung Gede ya, Gunung Gede, Salak. Luar Wow. biasa. Tuh. Ya, Mbak betul. Bu Lina, ada Ya. Pak Doni Kumayas. Bagaimana Pak Doni Kumayas? Silakan Pak Doni. Pak Doni, ya shalom. Shalom, Pak. Tuhan Silakan. luar biasa. Amin. Tuhan Kita luar biasa ya, Pak. diteguhkan kembali, Amin. diingatkan kembali. Amin. Terkadang sebetulnya bukannya kita tidak tahu, Ya. tapi karena seiring waktunya, lamanya, kita sibuk, aktif, sehingga ada hal-hal yang justru sangat penting dalam hidup ini Ya. diabaikan, dilupakan. Dan akhirnya kita ketemu dengan persoalan, permasalahan seperti Bu tadi bilang, ya, kok saya sudah doa, sudah puasa, sudah kasih perpuluhan, kok Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak jawab. Ya, karena ada hal-hal yang justru sangat prinsip, sangat penting dalam iman kekristenan kita yang dilupakan, diabaikan. Jadi, puji Tuhan pagi hari ini kita disegarkan kembali, Haleluya. dikoreksi kembali. Siapa lagi yang mengoreksi kita kalau bukan firman? Amin. Amin. Koreksi kembali, di rehab, ya, ditegur. Puji Tuhan. Dan semuanya dasarnya adalah iman. Amin. Ya, dasar iman. Sebab firman Tuhan bilang, mustahil kita diperkenankan Allah tanpa iman. Jadi kembali kepada iman. Dan tentu iman itu selalu berbicara suatu tindakan. Ya. Ya, ada tindakan, ada action. Bukan hanya ucapan, bukan hanya slogan, bukan hanya perkataan, tapi ada action, ada tindakan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Berita dari jauh. Dari Sydney. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Doni Kumayas. Silakan lanjut Semangat, Bu Pak Lina. Doni. Ya, terima Amin. kasih Pak Pendeta Doni. Dan saat ini saya melihat ada barusan yang raise hand Pak Andre. Silakan. Ya. Tes 1 2 3. Bisa dengar? Tes. Bisa Pak. Jelas. Oke. Ya, terima kasih Bu Sylvie atas peneguhan firman-Nya ya. Ini firman-Nya bukan kita nggak pernah dengar, kita semua pernah dengar. Bukan hanya pernah dengar, sering. Tapi masalahnya bukan itu kan? Bukan itu masalahnya. Banyak orang yang sering dengar, gua udah dengar. Khotbahnya Bu Sylvie udah dengar. Nah, akibatnya apa? Sok tahu.
Nah, inilah, disinilah ya. Apa gini ya, saya diberkati dengan apa? Kan kita sudah ditebus, Bu Silvi, ya nggak? Ya. Penebusan bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi juga kita memberikan kita kekuatan loh. Untuk apa? Yes. Hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Ya. Kita harus jaga, bukan terus mau-maunya hidup seenak-enaknya, kan udah ditebus Bu Silvi, ngapain lagi? Nah, jangan-jangan kita termasuk dengan 5 garis bodoh yang seperti Nah, sampaikan Pak itu dia. Rudi kan. Nah, jangan sampai kita jadi gadis bodoh. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar, berarti kita kan Allah kan super maha baik. Kita harusnya hampir super maha baik, harusnya gitu. Ya enggak? Kita kan serupa dan segambar. Amen. Allah maha setia. Nah, kita juga hampir maha setia. Kan kita diciptakan serupa. Tapi apa yang terjadi? Kita semau-maunya hidup. Akibatnya apa? 1, tidak jaga kekudusan. Nah, ini penting. 1 Petrus 1 kan. Nah, kita harus hidup dalam roh, bukan dalam daging lagi. Amen. Ya di sini nggak ada yang hidup dalam daging, nggak ada Bu, di Afrika sana banyak. Nggak ada yang ngaku, Bang Andre. Nggak ada yang ngaku. Ya, ketiga, kita haruskan buah roh. Ya nggak? Seperti yang kemarin malam disampaikan oleh Bu Eri ya. Hasilkan buah roh. Kalau nggak ada hasilnya apa? Jangan-jangan kita sama dengan orang yang di Afrika sana, gitu loh. Buah-buah roh Galatia 5 kan gitu. Kemarin kan diingatkan sama Terus tadi. ya, buah roh Galatia 5 ya, 22, 23. Alright, jadi walaupun keselamatan itu anugerah, ya setiap kita sudah diingetin. Karena memang kita harus diingatkan, karena kita pelupa. Ya, kita pelupa, perlu diingatkan. Kita perlu baca surat cintanya Tuhan. Karena apa? Kita Iya. Baca WA-nya tuh. harus baca surat cintanya Tuhan. Karena walaupun keselamatan Tuhan anugerah, kehidupan kita sebagai orang percaya harus, ya saya ulangi, harus mencerminkan identitas baru. Amin. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Itulah bentuk rasa syukur kita atas kasih karunia yang telah kita terima. Jangan berpikir, udah tahu, gue udah denger. Nah, itu jadinya apa? Sok tahu. Terima kasih Bu Silvi atas mengingatkan kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Puji memberkati. Tuhan. Ya, terima kasih juga Pak Andre. Dan ada Pak Edi Budianto sudah buka kamera. Apakah mau bertanya atau meneguhkan? Silakan. Shalom semua, selamat pagi. Ya, Shalom. Halo. Ini buka kamera karena ditegur nih saya tadi. Jadi saya harus buka kamera sekarang nih. Nggak enak kalau nggak taat katanya. Baik, tapi itu saya setuju Bu. Ibu Silvi, mengenai Ibu itu selalu mengajar tegas, saya senang. Sebab kalau kita menerima dengan baik itu menjadi baik buat kita. Amin. Tapi kalau kita nggak menerima ya susah jadinya ya. Soalnya benar sih. Apa yang diperkatakan itu benar. Kita buka kamera bukan menghadap Ibu Silvi, bukan sebenarnya. Saya Amin. pernah belajar Pincionji 10 bulan Bu Silvi. Itu harus buka kamera. Bajunya harus putih. Nah, Tegas ya. Kalau beberapa kali tutup kamera, dia tanya kenapa katanya. pinter. Kalau misalnya mungkin kamera peralatan kita rusak ya dia maklum. Ya, dia tanya atau lagi ada kesibukan sedikit, nggak boleh kalau kesibukan Bu. 1 jam itu mesti belajar. Jadi persiapkan semua sebelum kita masuk ke Zoom katanya. Yes. Jadi saya setuju di bidang itunya, tegas gitu ya. Makanya orang disiplin di sana. Kalau yang ikut 100 orang buka kamera, Bu. Jamin itu. Jadi saya bukan membela mereka, saya udah nggak belajar, saya hanya pengen tahu aja.
Tapi kedisiplinan Korea itu boleh juga kita tiru ya, Bu. Boleh, boleh. Itu baik sekali. Haleluya. Karena kita menghadap Tuhan sebenarnya. Ya, seperti ibadah di gereja lah. Kita bukan lihat Iya. di situ ada pendeta di depan kita, tidak. Tapi kita menghadap Tuhan. Jangan katanya main handphone lah, apalah apa. Lah, itu ditegur begitu ya kita mesti menerima. Jadi kemarin juga saya baru dengar pendeta persis ngomongnya masalah itu. Jadi ya kita harus menerima teguran itu. Nah, buat kemajuan kita sih, buat Amin. kebaikan. Jadi yang masalah yang lainnya sih udah clear, Bu. Hanya ini saya mau merespon itu aja. Terima kasih Ibu Haleluya. Silvi. Semangat, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Tapi sudah ada beberapa juga, bukannya iniin ya. Ada juga yang memang tidak buka kamera karena satu dan lain hal diizinkan ya Bu Ya. Sylvia. Kalau ada alasannya nggak Iya. apa-apa. Ya, betul. Jadi Kan tadi saya bilang pasti juga kalau alasannya ada, tidak masalah. Tapi kalau nggak ada alasan terus nggak buka kamera, ya gimana itu maksudnya. ya betul Pak. Kayaknya kalau pagi alasannya rata-rata belum mandi. Nggak apa-apa. Saya aja belum mandi. Jadi malu Pak katanya buka kamera katanya. Ya Kan nggak begitulah. di-shoot kan, Bu? Nggak disorot kan? Justru takutnya kalau kesorot Pak. Gitu. Ya, ada Pak Johan Untung. Silakan Pak Johan Untung. Udah serius aja. Ini dari tadi buka kamera. Silakan. Buat saya cukup semua udah pada jelas. Yang penting begini, jangan sampai Tuhan mengenal kita, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu yang Nah, berbahaya. itu dia. Ya, oke, cuma itu aja yang saya mau sampaikan. Saya mau belajar Tuhan tidak hanya mengenal saya, tapi Tuhan mengenal hatiku. Amin, Pak Johan. Jadi maksudnya gini, Pak Johan. Pas dipanggil, dilihat, wah Tuhan nggak kenal, karena nggak pernah ikut Zoom, katanya. Mukanya nggak ada. Itu benar, Pak Weni, benar. Kan di sini maaf saya mau ngomong. Di sini semua udah khotbah, walaupun khotbah kepada satu orang. Terus Pak Tevillus Rudi ini pengajar, dosen. Kira-kira itu polisi-polisi yang lagi diajar, saya ke Pak Tevillus dulu. Mereka ngobrol atau ngantuk. Saya rasa stop mengajar tuh Pak. Amin ya. Nah, kalau Kita polisi lagi ngomong itu dengan siapa ya kan? Ya, kalau di pendidikan polisi ada yang ngobrol, jangan kan ngobrol, noleh aja kena gampar gitu kan. Nah, Iya, itu kan. betul. Apalagi ngobrol, mungkin lebih Nah. parah dari gampar. Nah itu di dunia. Sadarkah kita Tuhan gampar kita tapi kita nggak sadar. Nah itu parah. Padahal ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dia ada loh, bukan saya. Saya emang nggak ada apa-apa. Sudah siap belum? Boro-boro mau melakukan kalau kita mau dengar aja kagak. Baca lagi apa lagi? Nah, itu aja sih. Yang lain mah udah pada pinter. Itu doang yang mau diingatkan. Saya juga menegur saya juga. Karena nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Dia yang memerintahkan kita. Amin, amin. Ngomong, tegur. Saya rasa belum ada yang memberanikan tegur seperti itu. Tapi para pengkhotbah pasti sadar. Kira-kira kalau kalian yang khotbah terus semua tutup kamera, cuma 2 orang yang buka, enak kagak? Saya bilang saya siapkan firman ini beberapa jam bahkan berhari-hari, terus yang nongol tutup kamera, saya balikin deh. Saya yang tutup, kalian yang buka. Langsung berelok. Iya, thank you Pak Tuhan. Silvi. Ada Herman Smith nih, Pak Herman. Ayo Pak Herman, apa kabar? Halo Pak Herman. Silakan Pak Herman. Ya, cukup itu aja. Saya dengerin aja dulu. Dengerin terus dulu. Oke, lanjut Bu Lina. Ya, ada lagi kah yang mau menanggapi, mau berdiskusi, atau mau meneguhkan? Dipersilakan. Ada? Oke, saya sedikit mau ya. memberi untuk kekuatan yang lain juga. Ya, Saya lagi silakan. beberapa hari ini agak sedikit galau. Tapi ibu kita ini
mengasihi firman di Bilangan 14 ayat 28 itu, aku Bu Dwi. katakan terus setiap hari, setiap menit, setiap detik aku selalu mengucapkan. Tapi memang peneguhan itu memang kita harus kuat ya. Pada saat itu, walaupun malam, kalau Tuhan sudah membuka pintu, biarpun malam, Tuhan tetap kasih berkat itu Amin. kepada yang kita Amin. membutuhkan. Dan juga aku pun diberitahukan seperti Daud, mengakui kesalahanmu, tapi dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan itu Amin. pasti membuka jalan. Justru itu aku sampai saat ini, walaupun belum mendapat pekerjaan yang tetap, tapi aku selalu bersyukur pekerjaan Tuhan yang lain dan juga mendapatkan talenta. Tuhan gak akan diam Amin. walaupun kita di dalam rumah gitu. Ya seperti Amin. Elia dikirimkan segala macam ya kan, kekurangan apapun dia cukupkan. Apalagi Amin. kita yang berharga di mata dia, aku Amin. percaya Tuhan akan membukakan jalan buatku juga yang lainnya. Dan Amin. juga kita pun katanya diberitahu harus mendoakan orang juga agar kita juga didoakan. Sejak saat itu aku belajar doa syafaat. Aku nggak bisa Wow. berdoa seperti yang lain lancar, tapi aku belajar mendoakan untuk diriku, untuk keluarga kecil, untuk keluarga besar, Haleluya. juga untuk negara, bahkan teman-teman yang suka menyakiti aku juga memaafkan. Tuhan, detik ini juga aku menerima. Itulah teguhan dari PS ibu kita ini, memberi semangat. Sejak itu aku terus mengucapkan syukur Tuhan sudah memberikan pekerjaan, walaupun itu belum ini. Tapi Tuhan memberikan pekerjaan yang lain. On the Ya way. entah. On the way. Maka dari itu pasti OTW itu pasti datang. Tapi ya Amin. walaupun belum datang saat ini, tapi ada pengurutan-pengurutan yang Tuhan nggak tahu gitu ya itu dari mana, tapi Tuhan kirim gitu. Amin. Biar aku Amin. Luar bisa biasa. lepas lewat, walaupun gimana, aku selalu bersyukur. Terima kasih Bu Amin. Silvi atas Semangat Bu Dwi. bimbingan untuk meneguhkan yang lain juga. Jadi nggak usah Haleluya. berputus asa. Tuhan bukakan jalan. Yang lain Amin. ditolong, kita pun akan ditolong. Itu Amin. Amin. pendirianku. Amin. Walaupun aku belum kerja, aku tetap happy. Yes. Itu Bahkan dia. timbangannya Tetap naik terus, happy. Bu Silvi. Nah, tetap On the happy. way. Udah dekat. Kan tadi Udah mau bilang, nyampe. Amin. amin. Ya, Amin. mencapai doa Amin. juga, terutama doa untuk kita sendiri, untuk orang lain. Ya kan, doa syafaat itu memang perlu untuk mendoakan orang lain. Walaupun Amin. nggak bisa Luar berdoa, biasa. Tuhan tunjukkan aku belajar berdoa Tuhan. Aku nggak pernah berdoa syafaat. Tidak sama sekali. Belum Dahsyat. pernah. Tapi sekarang aku Dahsyat. belajar dan belajar. Aku Luar percaya biasa. ya Tuhan yang lain menolong, aku pun akan ditolong. Amin. Amin. Begitu juga dengan Amin. saudara-saudara sekalian, ya kan? Pasti Tuhan siapkan untuk yang lainnya. Amin. Terima Amin. kasih Ibu Silvi Amin. yang sudah memberikan firman untuk meneguhkan aku. Terima Puji kasih Tuhan. semuanya. Terima kasih Ya. Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Yang Amin. Thank berkati. you, Bu. Ya, terima kasih juga Ibu Stefani Dwi yang sudah juga memberikan peneguhan sebenarnya kekuatan kepada kita semua ya, bahwa tetap bersukacita apapun. Mau belajar, bisa Tuhan kasih. Saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, tapi Tuhan sudah berikan pekerjaan. Amin. Belum bisa berdoa, Amin. sudah belajar. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk peneguhan buat kita dan juga mengajar kita untuk terus setia kepada Tuhan. Ya, sekarang ada Ibu Peranika. Silakan Bu Silakan Bu Peranika. Para. Silakan. Shalom, selamat pagi Ibu Silvi. Shalom. Morning sayang. Kalau sudah lihat Ibu Silvi ya, walaupun berat, tantangan, pasti semakin kuat. Amin. Apalagi lihat Tuhan lewat firman-Nya ya. Iya Bu, saya selalu bersemangat kalau sudah Ibu Silvi yang menyampaikan firman. Ketika berbeban berat, pasti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan selalu menguatkan. Puji Tuhan, Haleluya.
saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya banyak melihat karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Terkadang tanpa saya berucap aja, hanya dari melalui di hati aja sudah tidak bisa saya ungkapkan. Saya melihat banyak proses yang saya alami, tapi Tuhan selalu dekat dengan saya dan memberikan kekuatan, dan puji Tuhan saya selalu dipakai oleh Tuhan melalui pekerjaan saya, dan saya rindu bahwa hidup saya, diri saya yang tidak ada apa-apanya ini dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya sebagai penyampai isi hati Tuhan kepada orang lain, baik itu bagi orang-orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Tuhan maupun belum percaya. Saya rindu selalu dipakai Tuhan, dan puji nama Tuhan juga sampai hari ini saya dipercayakan di dalam pekerjaan saya untuk melayani para lansia-lansia yang ada di Kecamatan Sadaniang ini, dan saya minta dukungan doa buat rencana hari Jumat itu ada pelatihan untuk para lansia dan pralansia se-Kecamatan Sadaniang. Semoga melalui kegiatan ini saya juga bisa menyampaikan kesaksian hidup, bukan hanya saya menyampaikan firman, tapi biarlah melalui kesaksian hidup, melalui cerita yang saya sampaikan, para warga di Kecamatan Sadaniang ini boleh mengikuti jejak para hamba Tuhan di sini, walaupun kami hanya sebagai warga biasa, karena saya melihat di Sadaniang ini perlu gerakan rohani, karena masih banyak yang terlibat dalam perdukunan. Inilah pergumulan kami di sini. Jadi walaupun dia luka karena pisau, tapi yang pertama yang dipakai itu dukun dulu yang mereka pakai, bukan medis. Itu medis udah belakangan. Itu pergumulan kami di sini sebagai anak Tuhan yang benar-benar mau rindu warga Sadaniang itu betul-betul 100% percaya kepada Tuhan Yesus, tidak berbagi hati, karena saya melihat masih banyak warga ataupun pasien di sini yang menyerahkan diri mereka kepada dukun, dan saya tindakan awal itu saya ambil dengan pendekatan dengan istri dukun. Jadi semoga kedepannya melalui istri dukun yang saya dekati ini, saya bisa masuk ke suaminya yang sebagai dukun besar di sini. Saya juga minta dukungan doa untuk tantangan yang saya hadapi. Tidak mudah ya untuk menghadapi seorang dukun besar, apalagi dia sudah terkenal kemana-mana. Dia udah dipakai kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Selvi, terima kasih semua. Bu Vera. Semangat. Ya, tetap biasa. semangat, Bu Vera. Saya boleh tambahkan buat Bu Vera ya. Silakan Bu Silvi. Kita ada beberapa kata-kata yang saya tangkap dari Ibu Vera. Jangan membesar-besarkan kuasa setan. Amin. Dia lemah dan miskin, roh dunia mau dungkun terkenal sak dunia, dia adalah roh lemah dan miskin. Vera ya. Saya mau kasih ayat. Sering saya sampaikan untuk bekal bagi kita hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah mau mundur, walaupun saya juga menghadapi seperti itu tuh bulu kuduk berdiri dari belakang sampai gitu. Tapi kita mau baca ini supaya kita kuat. Itu sebabnya kita harus penuh Roh Kudus, jangan sampai nggak penuh.
Ya, 1 Petrus 1 ayat 2 saya mau bacakan, yaitu orang-orang yang dipilih. Kita sudah dipilih, saudara. Entah saudara sekolah pendeta atau kagak, jemaat biasa atau bukan. Ya, kita pilihan Tuhan, bukan pilihan karena kita turunan pendeta, oma opa pendeta, bukan. Kita dipilih Tuhan. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, bukan rencana dari orang tua atau rencana dari pendeta besar. Dan yang dikuduskan oleh Roh, pentingnya kita dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan, dipenuhi, supaya ngapain? Taat kepada Yesus Kristus, yaitu firman. Dan menerima percikan darah. Ini pegang, jangan diabaikan. Makanya firman Tuhan itu harus dikunyah pelan-pelan dan nikmati. Sehingga pahit terasa madu. Dan menerima percikan darahnya. Nah, kalau kita ada darah Yesus, segala dukun, pelet, santet, mantra-mantra, guna-guna, opo-opo dari segala penjuru takluk. Kenapa saya kasih kesempatan supaya kita boleh mikir dan aminkan firman ini? Itu sebabnya jangan main-main dengan kepenuhan Roh Kudus. Tanpa kita kepenuhan, kita takut kepada dukun. Apalagi bilang, oh dukun besar, mau besar kayak apa juga dia lemah dan miskin, Alkitab katakan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita berani, segala dukun takluk. Ada otoritas Allah. Ada wibawa Allah. Maka kita harus penuh. Itu gunanya kita penuh Roh Kudus. Sehingga tidak ada dukun terhebat sedunia yang bisa mengalahkan kita. Dia lemah dan miskin. Itu aja saya percaya Bu Vera bangkit rohnya. Dan tetap jaga kekudusan. Ya, karena iblis kudis. Kita harus kudus. Amin. Semangat Bu Vera. Amin. Tetap semangat Bu Vera di dalam pelayanannya. Belajar tawan. Sebelum Bu Vera ngomong tawan, pikirannya taklukan kepada Kristus. Agar Vera ada keberanian. Saya ngomong karena saya mengalami. Bukan enggak. Saya melewati pelayanan seperti itu. Walaupun merinding. Dan dia lawan. Tapi karena kita ada kuasa, dia takluk. Mati kebakar. Ya. Dan terakhir ya, Oma Rosya. Silakan Oma. Shalom semuanya. Shalom Oma. Shalom. Shalom. Itu dahsyat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Aduh, saya terinspirasi banget dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apalagi di Manado sini kan masih banyak yang percaya. Opo. Mbak foto lagi di Pina Betengan, begaya-begaya. Ih. Saya dulu begitu, saudara. Sekarang enggak. Iya, saya juga suka bertentangan dengan hal karena masih banyak yang percaya tahyul begitu kan. Jadi saya bilang, kalau kita sudah menerima Yesus, pasti Yesus yang ada dalam hati kita. Amin. Dan Yesus selalu akan kehidupan kita. Kenapa kita harus terfokus kepada kuasa-kuasa kegelapan atau hal-hal yang tahyul? Karena semua itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita menguatkan Tuhan, pasti Tuhan akan cemburu sama kita. Kadang-kadang mereka suka, so rohani, kata, saya bilang enggak. Saya walaupun marah sama saya, mau bilang apa, saya tidak peduli. Karena saya beri kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi garam dan terang dalam kegelapan, pasti Tuhan juga tidak akan percaya sama kita kan, apa yang kita omong. Dan saya juga mau bersaksi. Saya ini verkouden berat, flu berat. Verkouden. Oma Belanda ini, Oma Belanda. Saya bilang sama Tuhan, besok saya mau memuji Tuhan, jangan sampai saya terganggu oleh batuk-batuk. Karena kalau saya udah batuk bisa 5 menit atau 10 menit. Jadi sebab tapi puji Tuhan. Amin. Karena saya juga kan selalu walaupun terbangun setiap 00 jam 00 saya berdoa syafaat untuk semua. Jadi haleluya. Sama Tuhan persiapkan hati dan pikiran saya untuk saya mau memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan mengikuti Zoom bersama dengan MGCMP supaya Tuhan selalu mau tuntun akan kehidupan saya bisa memuji membesarkan akan kemuliaan Tuhan
melalui puji-pujian atau talenta yang Tuhan berikan untuk saya. Itu aja. Terima kasih. Amin. MJC is the best. God bless all. Amin. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Bu Pak Daulat, Amin. Terima kasih Om Arosya. Terakhir Pak Daulat, boleh Pak Daulat? Silakan Pak Daulat. Ya, shalom semua. Terima kasih. Shalom Pak Daulat. Shalom. Luar biasa menginspirasi kita dan semangat itu, semangat dari Bu Sylvia. Waduh. Puji Ya, Tuhan. ya, terima kasih banyak. Memang khotbah atau yang seperti ini sekarang yang kita butuhkan, apalagi sekarang ini kan kita semua kadang terlarut. Siapa lagi yang betul yang sudah kita dengar tadi, siapa lagi yang bisa kadang memberikan arahan, nasihat, sebab kita masing-masing, apalagi seorang bapak-bapak ya, siapa yang menasihati dia di keluarga, siapa yang memberikan arahan kepada keluarga, mau apapun diperbuat ya aman semua, selalu benar. Karena kalau misalnya contoh dalam diskusi dalam apa di keluarga, kadang-kadang pendapat kita itu salah, tetapi ingat dalam firman Tuhan, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormati orang tua, selalu menang. Selalu menang kita. Pasang ayat itu, udah menang kita. Jadi ya sangat bersyukur ya bisa ada diingatkan kembali supaya semua bukan aku tapi fokus ke Tuhan kita semua ya. Jadi saya sendiri pun sangat diberkati pagi ini, dan juga memang itu baru Purba Vera tadi yang memang benar ya, bukan tetapi memang harus di mana-mana kita ada terus seperti singa yang mengaum-ngaum kata. Jadi tapi pegangan kita roh yang ada dalam diri saya atau di dalam Lebih diri besar. kita lebih besar ya, itu aja. Jadi supaya kita tetap jangan kadang-kadang jangan tawar ya. Kadang-kadang ketika kita misalnya ada orang kita doakan, tahu orang itu seperti manifestasi takut-takuti kita, ya takut juga. Tapi ingat kembali itu supaya kita bangkit ya. Pasti menang gitu, tidak ada Amin. ya. Amin. Terima kasih semua hamba-hambanya, Pastor Pak Daulat. Thank you Pak Daulat. Tetap Yuk. semangat. Amin. 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 Oke, Bu Ya. Dina. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di MJC Morning Prayer. MJC Morning Prayer ada setiap Senin sampai Sabtu. Mulai pukul 4.30 kita masuk dalam pujian penyembahan, dan jam 5 pagi kita masuk dalam persekutuan doa. Bagi yang tidak mendapatkan link setiap harinya bisa menggunakan link yang lama atau yang sudah ada, karena link MJC Morning Prayer tidak pernah berubah ya. Dan sampai saat ini kita mengucap syukur karena kita sudah belajar hari ini. Jadi Allah menyatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Allah sanggup. Sanggup. Allah sanggup, kitanya yang harus percaya bahwa di dalam setiap persoalan kehidupan kita ada Allah yang sanggup memberikan kekuatan untuk kita bertahan dan melewati semua pencobaan. Amin. Ya, saat ini kita akan tutup di dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Boleh meminta Pak Edi yang pimpin dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Kemudian Ibu Sylvia pimpin dalam doa berkat. Oke. Bisa Pak Edi? Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang panjang sabar, penyayang, Amin. kami ucapkan terima kasih dan rasa syukur kami. Pagi ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dan saling berdiskusi dengan saudara-saudara kami yang menguatkan satu sama lain, Bapak. Ya, Yesus. Jangan lupa mohon ampun untuk semua kekurangan dan kesalahan kami, Amin. seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kami. Amin. Biarlah terus MJC berkobar-kobar, maju terus dan bertambah-tambah untuk yang merindukan dan haus kepada firman Tuhan. Amin. Terus dari semua orang yang bisa saling dan tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan di komunitas MJC ini. Terima kasih ya Bapak semuanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang surga, bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, berilah kehendakmu di bumi seperti di bumi. seperti di sana. Berilah kami Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, kami ampuni yang bersalah terhadap kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kita. Biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, dan apa saja yang buat berhasil, beruntung, dan baik. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Thank you Kakak Silvi. Sampai ketemu lagi.